Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Indonesia akan mempresentasikan materi tentang pembentukan pemerintahan awal di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bilqis Salvadenera, absen 7. Perkenalkan, nama saya Haura Ahorel, absen 16. Nama saya Muhammad Moja, nomor absen saya 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ramadan, absen 19. Nama saya Permata Asli Aliani, nomor absen 26. Sidang PPKI 1. Sidang mengenai penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berjalan lancar karena rancangan undang-undang telah dipersiapkan oleh BPU-PKI. Permasalahan yang muncul saat sidang yaitu anggota sidang yang berasal dari Indonesia Timur keberatan dengan salah satu kalimat dalam Dasar Negara Indonesia dan Wakil Presiden. Sidang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan setelah PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta secara aklamasi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Permasalahan yang muncul saat sidang yaitu dasar hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden belum disahkan. Dan penghitungan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pembentukan pemerintah daerah dan departemen. Keputusan sidang mengenai pembentukan pemerintahan daerah. Nama provinsi 1. Sumatera. Gubernurnya Tunku Muhammad Hasan. Yang kedua Jawa Barat. Gubernurnya Sutarjo Kartohadikusuno. Yang ketiga Jawa Tengah. Gubernurnya R. Panji Suroso. Yang keempat Jawa Timur. Gubernurnya R. M. Soerjo. Yang kelima Borneo Pangeran Muhammad Nur. Yang keenam Sulawesi Sam Ratulangi. Yang ketujuh Maluku J. Latuharhari. Yang ke-8 Sunda Kecil Gusti Ketut Puja. Keputusan sidang mengenai pembentukan departemen. Nama departemen dalam negeri. Pemimpin departemen RAA Wiranda Kusuma. Departemen luar negeri Ahmad Subarjo. Departemen kehakiman Soepomo. Departemen keuangan Maramis. Departemen kemakmuran Sukarman Jokarodirsurjo. Departemen kesehatan Bundaran Martoatjo. Departemen pengajaran Ki Hajar Dewantara. Departemen sosial Iwa Kususum Mantri. Departemen keamanan rakyat Supriyadi. Departemen penerangan Amin Syafardin. Departemen perhubungan Abi Kusuno Surojo. Departemen pekerjaan umum Abi Kusuno Surojo. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP dilaksanakan pada 20 Agustus 1945. Setelah KINP diresmikan, tugas PPKI berakhir. Kasman Singodimedjo, Sutarjo Kartohadikusuno, Yohanes Latuharhari, Adam Malik. Keempat nama tersebut merupakan anggota dari KINP yang diresmikan. Yang bisa saya sampaikan dalam video ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Tentara Nasional. Pertama, Badan Keamanan Rakyat atau yang bisa disingkat BKR bertugas mengawal dan menjaga keamanan Republik Indonesia. Kedua, pengumuman pembentukan BKR dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1945. Kedua, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pengumuman pembentukan TKR dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR, Tentara Nasional Indonesia atau bisa disingkat TNI, pada Januari 1946 pemerintah Indonesia mengganti TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Dalam perkembangannya, TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau bisa disingkat sebagai TNI. Kepolisian Negara. Dalam sidang pada 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada 29 September 1946, Soekarno melantik Rakyat Soekardiamodjo menjadi sebagai Kepala Kepolisian Negara. Pembentukan Partai Politik. Sidang mengenai pembentukan partai politik diselenggarakan oleh PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan keputusan pembentukan Partai Nasional Indonesia atau disingkat sebagai PNI sebagai partai tunggal. Adanya gagasan partai tunggal tersebut sesuai dengan pandangan Soekarno sejak sebelum kemerdekaan.
Akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menunda segala aktivitas persiapan dan pembentukan PNI sebagai partai tunggal. Selain itu, Sultan Syahrir menolak konsep partai tunggal. Dari kelompok 3, pembentukan Komite PAN Aksi dan Badan Perjuangan. Komite PAN Aksi merupakan organisasi pemuda yang dibentuk Soekarni dan Adam Malik. Organisasi ini bertugas melucuti senjata serta kantor-kantor serdadu Jepang. Dampaknya mengakibatkan lahirnya badan perjuangan lainnya seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 dibuat atas dasar unsur PKNIP untuk membuat suatu maklumat guna menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru saja merdeka adalah demokrasi, bukan karena fasis buatan Jepang. Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BPKIP tersebut dengan mudah diterima oleh pemerintah. Maklumat pemerintah nomor 10 dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam Kongres. Isi maklumat tersebut terdiri dari 2 materi pokok sebagai berikut. Sebelum terbentuknya MPR, DPR, KNIP diserahkan kekuasaan legislatif dan turut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Poin kedua, berhubung dengan gantinya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu bahan pekerja yang dipilih antara mereka yang bertanggung jawab pada Komite Nasional Pusat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya maklumat pemerintah nomor 10 adalah kekuasaan presiden hanya sebatas dalam bidang eksekutif. Yang menjalankan bidang legislatif negara adalah KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR sebelum tersebut. KNIP adalah singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, tugas dari KNIP tersendiri adalah melakukan pembantuan dan juga menjadi sebagai seorang pengawas kinerja dari presiden dan juga wakil presiden di dalam melakukan sebuah tugas pemerintahan. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 berisi tentang mendorong pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan sebagai persiapan pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1946. Maklumat tanggal 3 November 1945 dikeluarkan oleh Wakil Presiden yaitu Mohatta. Maklumat 10 tanggal 3 November 1945 berisi anjuran yang pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur sebagai aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, pemerintahan berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun. Sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari tahun 1946. Maklumat Presiden pada tanggal 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Presiden berperan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Alasan yang mendorong Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi parlementer salah satunya karena sistem pemerintahan ini dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia, dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen, menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.